jalan-jalan membeli semangka, habis itu melamun melulu. Untuk pemirsa kalian semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat kakak-kakak Dewan Juri Lomba Pidato IMSCO 2021 Universitas Islam Malang, guru-guruku yang tercinta, pada seluruh kawan-kawan, dan tidak lupa kepada seluruh pemirsa yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beserta kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah dengan adanya ad-dinul Islam ala thariqati Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya, Fayyad Zidanul Arfa, akan menyampaikan pidato tentang penanganan COVID-19 dalam perspektif Islam. Teman-temanku yang berbahagia, hingga saat ini belum ditemukan obat spesifik dalam menghadapi virus corona yang sekarang jadi masalah kesehatan terbesar di sepanjang masa. Badan Kesehatan Dunia juga menetapkan status sebagai pandemi karena hampir tidak ada negara yang absen dari COVID-19 ini. Di zaman Rasulullah SAW dan sahabat, umat Islam juga pernah diserang oleh wabah penyakit. Cara Rasulullah SAW dan sahabat dalam menghadapi berbagai penyakit juga banyak diterapkan di zaman modern ini, termasuk cara untuk menghadapi virus corona ini. Di antaranya adalah anjuran dari Rasulullah SAW untuk menjaga kebersihan pribadi dengan rajin mencuci tangan, juga metode karantina, dan pastinya tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pencegahan wabah dalam Islam yang bisa kita terapkan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona yang sekarang merajalela ini, yang pertama dengan rajin mencuci tangan. Rasulullah SAW telah bersabda, barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu, yang artinya berkah pada makanan ada dalam wudu sebelum dan sesudah menyantap hidangan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini merupakan hadis dhaif dan bukan merupakan hadis yang sahih. Namun karena keadaan pandemi seperti ini, apa salahnya kita rajin mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Apalagi manfaat cuci tangan telah dibuktikan berbagai riset ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW telah bersabda, idza staiqadha ahadukum falyufrih ala yadi salasa marratin qabla ayyudkhila yadahu fi inahi fa innahu la yadrihi fi ma badat yaduhu, yang artinya ketika salah seorang dari kalian bangun tidur, seharusnya ia mencuci tangannya sebanyak 3 kali sebelum melakukan aktivitas, karena ia tidak mengetahui kondisi tangannya pada saat malam hari. Hadis riwayat Muslim. Dengan mencuci tangan, terutama memakai sabun, seseorang dapat memastikan agar tidak ada virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, pencegahan wabah dalam Islam yang bisa kita terapkan untuk mencegah penyebaran virus corona, yaitu dengan metode karantina. Rasulullah SAW telah bersabda, fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih wa idza waqa'a bi ard wa antum biha fala takhruju firaram minhu, yang artinya ketika kalian mendengar tentang taun di suatu tempat, maka janganlah kalian mendekatinya. Dan jika telah mewabah di suatu tempat, sementara kalian berada di situ, maka jangan kabur karena lari dari taun tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dengan tetap berada di wilayahnya, maka seorang muslim dapat mengurangi risiko terjadinya penularan virus corona yang sekarang wabah ini. Kemudian hikmah bagi seorang muslim yang tidak keluar masuk dari wilayahnya yang sedang terkena wabah. Rasulullah SAW telah bersabda, at-taunu syahadatul likulli muslimin, yang artinya kematian akibat wabah adalah syahid bagi setiap muslim. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian
Yang ketiga, yaitu pencegahan wabah dalam Islam yang bisa kita terapkan, yaitu dengan menjaga jarak dan memakai masker. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita semestinya umat Islam mengetahui bahwasanya ibadah jangan sampai tidak dilakukan meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Namun dalam fatwanya MUI telah mengatakan, ibadah sholat Jumat yang biasanya dilakukan secara berjamaah di dalam masjid bisa diganti dengan sholat duhur dan dilakukan di rumah masing-masing. Peraturan ini bertujuan untuk apa? Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya penyebaran virus corona yang akan terjadi apabila terdapat banyak kerumunan orang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Upaya pemerintah dalam menanggulangi virus ini memberikan harapan kepada kita bahwa kita bisa menyingkirkan virus ini. Namun keberhasilan dalam pertempuran ini haruslah didasari dengan keinginan kuat serta memikul rasa tanggung jawab dan keinginan yang tidak mengenal rasa lelah dan lesu. Maka hal ini sesuai dalam kaidah usul fikih dar'ul mafasid muqaddam an jalbil masalih. Mencegah kerusakan didahulukan atas mewujudkan kemaslahatan. Melanggar hal-hal tersebut sama saja melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 195. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.